Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 28 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan kami membutuhkan akan kehadiran Roh-Mu ya Yesus, sebagaimana kami membaca akan pekabaran firman Tuhan, agar kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Berdoa di Malam Hari. Ayat inti terdapat dalam Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yang Maha Tinggi di sorga, sewaktu terlibat dalam pelayanannya di dunia, banyak berdoa kepada Bapanya. Dia sering bertelut sepanjang malam dalam doa. Jiwanya sering berduka ketika dia merasakan kekuatan kegelapan dunia ini, dan dia meninggalkan kota yang sibuk, serta kerumunan orang yang ribut, mencari tempat tersembunyi untuk mengadakan syafaatnya. Bukit Zaitun adalah tempat kesukaan anak Allah untuk perbaktiannya. Seringkali setelah orang banyak itu meninggalkan dia untuk sendirian di malam hari, dia tidak beristirahat, meskipun lelah dengan pekerjaan hari itu. Dalam Injil Yohanes kita membaca, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Sementara kota itu diredam dalam keheningan dan para murid telah kembali ke rumah mereka untuk mendapatkan penyegaran dalam tidur, Yesus tidak tidur. Permohonan ilahinya naik ke Bapanya dari Bukit Zaitun sehingga murid-muridnya dapat terhindar dari pengaruh jahat yang akan mereka hadapi setiap hari di dunia, dan bahwa jiwanya sendiri dapat diperkuat dan bersiap untuk tugas dan cobaan pada esok yang akan datang. Sepanjang malam, ketika para pengikutnya sedang tidur, guru ilahi mereka berdoa. Embun malam yang dingin jatuh di atas kepalanya yang tertunduk dalam doa. Teladannya ditinggalkan bagi para pengikutnya. Yang Maha Tinggi di sorga ketika terlibat dalam misinya sering berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia tidak selalu pergi ke Bukit Zaitun karena para muridnya telah mengetahui tempat pengasingan favoritnya dan sering mengikuti dia. Dia memilih keheningan malam ketika tidak akan ada interupsi. Yesus dapat menyembuhkan yang sakit dan membangkitkan orang mati. Dia sendiri adalah sumber berkat dan kekuatan. Dia bahkan memerintah angin ribut dan menurutinya. Dia tidak tercemar dengan korupsi, orang asing bagi dosa, namun dia berdoa, dan itu sering dengan tangisan yang kuat dan air mata. Dia berdoa bagi murid-muridnya dan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian mengidentifikasi dirinya dengan kebutuhan kita, kelemahan kita, dan kegagalan kita yang sangat umum dengan umat manusia. Dia adalah seorang pemohon yang kuat, tidak memiliki sifat-sifat kejatuhan dan nafsu manusia kita, tetapi diliputi dengan kelemahan yang sama, dicobai dalam semua hal bahkan seperti kita. Yesus menanggung penderitaan yang membutuhkan bantuan dan dukungan dari Bapanya. Saudaraku dalam Tuhan, Nyonya White sebut Yesus sebagai Majesty of Heaven, yang artinya yang agung di surga. Yesus yang agung berdoa, dan dia berdoa semalam-malaman. Kepada siapa? Kepada Bapanya. Ini suatu teladan penting bagi kita. Yesus, anak Allah, tahu kepada siapa dia berdoa. Yesus berdoa kepada Bapanya. Kenapa? Karena dalam Pastoral Ministry halaman 24 paragraf 3, Nyonya White menyatakan, Kristus dalam pelayanannya menyatukan doa dengan pekerjaan. Malam demi malam dia menghabiskan sepenuhnya dalam doa. Para pendeta harus mencari Allah untuk Roh Kudus-Nya agar mereka dapat menyajikan kebenaran dengan benar. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Dan dalam mengerjakan pekerjaan Allah, Yesus yang agung di sorga
yang adalah anak Allah, berdoa semalam-malaman. Terlebih lagi kita semua. Memang nasihat ini ditujukan kepada para pendeta, tetapi kita semua adalah pelayan Allah juga. Kita perlu mencari Bapa untuk meminta Roh Kudus-Nya, Roh-Nya Bapa itu. Kita perlu menyatukan pelayanan pekerjaan Allah dengan doa, yaitu berdoa kepada Allah Bapa. Dan agar tidak ada gangguan, renungan hari ini katakan Yesus berdoa pada malam hari. Prayer halaman 78, paragraf 1 menyatakan, Dia akan pergi diam-diam ke kesunyian gunung-gunung dan melewati sepanjang malam dalam doa kepada Bapa surgawinya. Mengapa penting sekali Yesus berdoa pada malam hari kepada Bapa? Renungan hari ini jelaskan karena dengan itu mempersiapkan Yesus untuk bekerja pada keesokan harinya. Namun, perhatikan satu kata penting yang perlu kita pahami dari kutipan berikut ini. Masih dalam buku Prayer, halaman 171 paragraf 3 yang berbunyi, waktu-waktu doa malam yang dihabiskan juru selamat di gunung atau di padang pasir adalah penting untuk mempersiapkan dia bagi pencobaan yang harus dia hadapi pada hari-hari berikutnya. Yesus berdoa pada malam hari untuk bersiap bagi pelayanan keesokan harinya, dan itu adalah penting. Ya. Dalam bahasa Inggris katakan essential untuk persiapkan Yesus. Kenapa kata penting ini penting kita pahami? Karena doa Yesus ini bukan doa metafora. Yesus berdoa bukan dengan doa kiasan. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 162 paragraf 2 yang berbunyi, Dia tidak tercemar dengan korupsi, orang asing bagi dosa, namun dia berdoa, dan itu sering dengan tangisan yang kuat dan air mata. Ini penting kita pahami karena banyak yang percaya bahwa saat Yesus ada di dunia ini, dia melakukan mujizat dan pekerjaannya dengan kuasa ilahinya. Jika Yesus melakukan semuanya dengan kuasanya sendiri, maka tidak perlu dia berdoa kepada Bapanya, meminta bantuan. Tidak perlu semalam-malaman Yesus berdoa kepada Bapanya. Tidak perlu menangis kuat dan air mata. Kan sudah sama-sama berkuasa. Kenapa minta bantuan lagi? Dan jika demikian, Yesus bukan teladan kita. Sebab kita sebagai manusia tidak punya kuasa yang sama dengan Yesus. Tetapi tidak demikian. Yang benar adalah Yohanes 14 ayat 10 nyatakan, Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bisa lihat, Yesus berkata-kata dengan melakukan pekerjaannya bukan karena dirinya, tetapi karena Bapa yang tinggal di dalam dirinya. Itu sebabnya kutipan sebelumnya menyatakan kita harus mencari Allah untuk Roh Kudus-Nya. Sebab Bapa diam di dalam Yesus melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Baca Yohanes 3 ayat 34 dan Lukas 4 ayat 18. Yesus bekerja bagi Bapanya di dunia ini sebagai manusia seutuhnya. Dan dia dimampukan oleh kehadiran Roh Bapanya yang kudus di dalam dirinya. Dan ini juga bisa menjadi bagian kita melalui kehadiran Roh Anak Allah dalam hati kita. Sebab tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Anak Allah. Yohanes 14 ayat 6. Kita menerima Roh Bapa dengan menerima Roh Anaknya. Inilah dasar mengapa Yesus adalah teladan bagi kita. Sebab kita bisa seperti Yesus. Asal kita mau menerima kehadiran Roh Allah dalam hidup kita melalui Anaknya. Dan itu melalui doa-doa kita pada malam hari di mana tidak ada gangguan atau interupsi. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 162 paragraf 2 yang berbunyi, Yesus menanggung penderitaan yang membutuhkan bantuan dan dukungan dari Bapanya. Yesus sesungguhnya manusia. Seutuhnya manusia, dan dia berdoa semalam-malaman untuk bantuan dan dukungan dari Bapanya, agar dia dimampukan melayani pada keesokan harinya, serta menghadapi pencobaan. Dan ini adalah teladan Yesus bagi kita. Adakah kita merasakan kebutuhan yang sama?
Adakah kita berdoa pada malam hari untuk bantuan dan dukungan Allah Bapa untuk persiapkan kita bagi pelayanan keesokan harinya dan dalam menghadapi pencobaan? Yesus anak Allah yang tidak berdosa, dia berdoa dan minta, terlebih lagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami pada hari ini. Yesus, anak Allah yang tunggal, yang tidak berdosa, tapi semalam-malaman dia berdoa kepada Bapanya, meminta dukungan dan bantuan, agar dipersiapkan bekerja bagi Allah dan menghadapi cobaan. Terlebih kami lagi yang manusia berdosa ini. Tolong kami ya Bapa sepanjang hari ini dengan roh anak-Mu, agar Engkau hadir dalam hidup kami, menolong kami bekerja, menolong kami berbicara. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.